Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang hubungan usaha kesehatan pribadi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan pencegahan penyakit, serta usaha-usaha kesehatan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Triwahyu Utomo sebagai moderator dan rekan saya Nugraini Putri serta Bella Milenia sebagai pemateri. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Langsung saja kita mulai materi. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai hubungan kesehatan pribadi. Yang pertama yaitu memelihara kesehatan. Memelihara kesehatan sangat penting bagi kita agar terhindar dari penyakit. Contohnya seperti memelihara kesehatan badan, seperti mandi, gosok gigi, cuci tangan, dan sebagainya. Yang kemudian selanjutnya yaitu makanan yang sehat. Makanan yang masuk ke dalam tubuh harus mengandung nutrisi dan gizi yang seimbang, karena jika makanan tidak sehat terus-menerus masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh akan rentan terserang berbagai penyakit. Selanjutnya yaitu cara hidup yang teratur. Menjaga pola hidup yang teratur dan sehat akan menghindarkan tubuh kita dari segala penyakit. Contohnya makan, tidur, bekerja, dan beristirahat yang teratur. Itu salah satu pola hidup yang teratur. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dan kesemaptaan jasmani. Selain menjaga pola makan sehat dan nutrisi yang seimbang, meningkatkan daya tahan tubuh adalah hal yang wajib kita lakukan setiap hari, seperti vaksinasi untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit menular tertentu, serta olahraga secara teratur. Kemudian menghindari terjadinya penyakit. Cara untuk menghindari terjadinya penyakit yaitu menghindari kontak dengan sumber penularan penyakit, baik yang berasal dari penderita maupun sumber-sumber yang lainnya. Kemudian menghindari pergaulan yang tidak baik serta selalu berpikir positif dan berbuat baik. Kemudian selanjutnya yaitu meningkatkan taraf kecerdasan dan rohaniah. Cara meningkatkan taraf kecerdasan dan rohaniah seperti meningkatkan pengetahuan baik dengan membaca buku-buku ilmu pengetahuan ataupun dengan menuntut ilmu di bangku sekolah dan dengan belajar dari pengalaman hidup serta patuh pada ajaran agama. Kemudian yaitu melengkapi rumah dengan fasilitas-fasilitas yang menjamin hidup sehat. Contohnya seperti adanya sumber air yang baik, tempat buang sampah, dan perlengkapan PPPK untuk menanggulangi kecelakaan atau sakit yang mendadak. Kemudian yang terakhir yaitu pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini perlu dilakukan secara rutin guna untuk memantau kondisi kesehatan tubuh agar terhindar dari segala penyakit. Terima kasih, sekian. Saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan. Menurut WHO ada 6 faktor. Yang pertama air. Sebagian besar tubuh kita terdiri dari air. Tentunya tubuh kita perlu asupan air bersih dan sehat untuk menjaga agar organ berfungsi dengan baik. Air yang kotor akan menurunkan kesehatan kita. Yang kedua ada udara. Pencemaran udara merupakan faktor yang mempengaruhi kesehatan. Udara yang kita hirup sudah pasti tercemar oleh banyak polusi seperti dari kendaraan bermotor, asap pabrik, dan asap rokok. Yang ketiga, makanan dan minuman. Tentunya dengan kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dan bersih akan menjaga kesehatan kita. Yang keempat ada olahraga yang teratur. Jika pola hidup kita sehat termasuk berolahraga secara teratur, tubuh kita dapat dikatakan sehat. Maka luangkanlah waktu kalian untuk tetap berolahraga. Yang kelima, istirahat yang cukup. Tidur diperlukan untuk mengistirahatkan organ tubuh kita setelah lelah bekerja. Saat tidur, metabolisme tubuh bekerja dengan mulai peremajaan sel-sel sampai pada pembuangan toksin pada tubuh. Yang keenam, itu ada kesehatan emosi. Emosi sangat menyumbangkan peran dalam mempengaruhi kesehatan. Saat kita stres, kondisi tubuh akan cenderung ikut menurun. Lalu ada sumber lain yang menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi itu ada 4, itu ini dari H.L. Bloom. Yang pertama itu ada keturunan atau gen.
faktor yang ada pada diri kita sejak lahir. Misal, orang yang memiliki keturunan diabetes akan lebih berpeluang mengidap diabetes dibanding dengan orang yang tidak memiliki keturunan diabetes. Yang kedua, itu ada lingkungan. Lingkungan ini yang paling sangat berpengaruh pada kesehatan. Lingkungan dengan sanitasi yang jelek akan menjadi sumber penyakit. Yang ketiga itu ada pelayanan kesehatan. Faktor ini mempengaruhi pada kesehatan masyarakat karena keberadaan vaskes sangat menentukan pada pelayanan pemulihan kesehatan. Yang terakhir itu ada gaya hidup. Gaya hidup yang sehat seperti yang istirahat yang cukup, rutin olahraga, dan makan makanan bergizi akan menjaga kesehatan kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan penyakit. Penyakit itu memiliki dua jenis, yang pertama penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pertama, saya akan membahas tentang pencegahan penyakit menular, yaitu pertama, satu, penyelidikan epidemiologis. Penyelidikan epidemiologis memiliki tujuan pertama, untuk mengetahui sebab-sebab penyakit, kedua, untuk menentukan faktor penyebab timbulnya penyakit, ketiga, untuk mengetahui kelompok masyarakat yang terancam penyakit, dan keempat, menentukan cara penanggulangannya. Tindakan penyelidikan epidemiologis ada dua cara, yaitu pertama, pengumpulan data kesakitan dan kematian penduduk, kedua, pemeriksaan klinis, fisik, dan laboratorium. Pencegahan selanjutnya yaitu ada pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, serta karantina. Tindakan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi penderita, dan karantina dilakukan oleh pelayanan kesehatan atau tempat yang ditentukan. Tindakan selanjutnya yaitu pencegahan dan pengebalan. Tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit. Pencegahan selanjutnya yaitu pemusnahan penyebab penyakit. Tindakan pemusnahan yang dilakukan yaitu pemusnahan bibit penyakit, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda yang mengandung penyakit. Tindakan pemusnahan tersebut dilakukan secara terstruktur supaya tidak merusak lingkungan. Pencegahan selanjutnya yaitu penanganan jenazah akibat penyakit. Penanganan jenazah dilakukan dengan memperhatikan norma agama dan aturan yang berlaku, serta penanganan secara khusus sesuai jenis penyakitnya. Yang terakhir, pencegahan penyakit menular yaitu penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh petugas kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pencegahan penyakit tidak menular. Yang pertama, advokasi, kerjasama, bimbingan, dan manajemen penyakit tidak menular. Kedua, promosi, pencegahan, dan mengurangkan faktor resiko penyakit tidak menular. Tiga, penguatan kapasitas dan kompetensi layanan kesehatan serta kolaborasi sektor swasta dan profesional. Dan yang keempat, penguatan surveillance, pengawasan, dan riset penyakit tidak menular. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang usaha-usaha kesehatan. Yang pertama, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit infeksi yang dapat dipindahkan dari orang atau hewan sakit, dari reservoir ataupun dari benda-benda yang mengandung bibit penyakit lainnya ke manusia. Penyakit infeksi dapat berupa virus, bakteri, dan lain-lain. Yang kedua, kesejahteraan ibu dan anak. Usaha kesejahteraan ibu dan anak yang bergerak dalam pendidikan kesehatan, pencegahan penyakit, dan peningkatan penyakit penting sekali untuk meningkatkan kesehatan umum dari masyarakat. Yang ketiga, hygiene dan sanitasi lingkungan.
Hygiene dan sanitasi lingkungan adalah pengawasan lingkungan fisik, biologi, kimia, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi kesehatan manusia, di mana lingkungan yang berguna ditingkatkan atau diperbanyak, sedangkan yang merugikan diperbaiki atau dimusnahkan. Yang keempat, pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Pendidikan kesehatan adalah suatu penerapan konsep pendidikan dalam bidang kesehatan. Konsep pendidikan kesehatan adalah suatu proses belajar yang berarti di dalam pendidikan terjadi proses pertumbuhan, perkembangan, atau perubahan ke arah yang lebih dewasa. Yang kelima, statistik kesehatan. Statistik kesehatan adalah suatu pernyataan jumlah atau keterangan yang sebaik-baiknya dinyatakan dengan angka dari keadaan yang timbul dalam masyarakat. Dan yang keenam yaitu perawatan kesehatan masyarakat. Perawatan kesehatan masyarakat adalah usaha perawatan yang dijalankan dalam masyarakat yang dilakukan dalam waktu sakit maupun sehat, guna meningkatkan derajat kesehatan, memperbaiki hygiene lingkungan, pencegahan penyakit, dan rehabilitasi. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan. Pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan merupakan suatu tindakan dalam segala kegiatan yang keterkaitan dengan kesehatan masyarakat. Demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya buka sesi pertanyaan.